Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dulu Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang Bani Israel yang ahli dalam beribadah. Ada yang menyebutkan namanya Basyishah. Maka sesungguhnya laki Bani Israel ini tidak ada kegiatannya melainkan duduk di tempat beribadah kemudian bermunajat kepada Allah. Satu ketika datang kepadanya 3 orang laki-laki. Yang ketiga orang laki-laki ini berniat untuk melakukan berjihad di jalan Allah. Namun ada satu kendala yang mereka hadapi, yakni mereka memiliki saudara perempuan yang tentunya mesti dititipkan pada orang yang amanah. Di dalam pandangan mereka, tidak ada tempat yang paling aman kecuali menitipkan pada Basyishah. Awalnya laki-laki Bani Israel ini menolak dengan alasan tidak mungkin seorang wanita dititipkan pada laki-laki. Tetapi karena didesak terus, maka akhirnya dia pun menerima. Seraya mengatakan, buat tempat tinggalnya yang sedikit jauh dari tempatku. Maka hari-hari tinggallah wanita itu dengan seorang laki-laki ahli beribadah dari Bani Israel. Tapi setiap siang datang waktu makan, maka ia akan antarkan makanan. Tetapi pada saat itulah iblis masuk. Apa yang dikatakan iblis kepadanya? Hai ahli ibadah, rasanya kurang sopan kalau engkau mengantarkan makanan tidak sampai kepada tempatnya. Dan juga tidak baik kalau ada perempuan yang keluar dari tempat ini, nanti apa dalam pandangan orang. Maka apa yang disampaikan iblis itu terekam dalam benak ahli ibadah tersebut. Ia mengatakan, besoknya akan saya kunci, kemudian saya akan antar makanan. Maka besoknya dia mengantarkan makanan. Dia antarkan makanan itu ke rumah perempuan itu, dia ketok pintu tanpa bicara, kemudian dia kembali kepada tempat ibadahnya. Nampak oleh iblis, apa kata iblis? Engkau sudah cukup bagus untuk mengantarkan makanan. Tetapi bukankah wanita itu kesepian? Dia perlu diajak bicara, sehingga kalau engkau bicara maka ia akan terhibur dari sifat kesepiannya. Apa yang dibisikkan oleh iblis itu, dikatakannya iya juga. Maka besoknya setelah diantarkan makanan dia bicara. Tapi bicaranya perempuan tetap di rumahnya dan dia pun tempat ibadahnya. Begitu sudah mulai berjalan, maka iblis tadi nampak. Apa kata iblis? Alangkah lebih baiknya dan akan membuat kesenangan kalau seandainya engkau berbicara depan pintumu, bukan di tempat ibadahmu. Dan biarkan dia di depan pintunya dan engkau depan pintu. Bicara-bicara akhirnya besok sudah mulai iblis pun nampak. Apa kata iblis? Alangkah lebih baiknya kalau engkau bicara di depan pintunya. Bukankah ia tidak keluar dari rumah sementara ia pakai cadar? Rasanya tak ada fitnah di antara kalian. Iyo juga katanya Pak. Kemudian datanglah ahli ibadah itu ke tempat itu. Kemudian ditengoknya wanita itu. Setelah ditengok, iblis senantiasa sudah menjadi apa yang ditentukan oleh Rasulullah, bahwa apabila seorang wanita di depan laki-laki yang ajam, yang bukan mahramnya, maka selalu wanita itu lebih cantik. Maka betul juga kecek orang awak Pak. Nampak bini orang, lupa bini awak. Nampak anak orang, tak ingat anak awak. Itu betul. Jadi akhirnya terjadi perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, maka lahirlah seorang anak yang tidak diharapkan. Iblis kembali menggoda ahli ibadah itu. Apa yang dia katakan? Ya Tuhan, bukankah engkau adalah ahli ibadah? Kamu sudah viral di kampung ini. Kalau seandainya 3 saudara laki-laki itu pulang ke tempat ini, lantas nanti tahu dia apa terjadi dengan adiknya, kira-kira apa yang ia lakukan untukmu? Maka kata iblis, alangkah lebih baiknya engkau sembelih saja kemudian kuburkan di tempat itu. Akhirnya ahli ibadah Bani Israel itu menguburkannya di tempat itu Pak. Tapi sudah berlangsung berjalan masa, apa yang terbayang? Iblis kembali membisikkan, sebentar lagi orang-orang berjihad akan pulang. Sementara perempuan itu masih hidup. Anggaplah dia bisa menyimpan rahasia 1-2 bulan. Tapi setelah itu, adakah jaminan kalau dia bisa menutup aib yang pernah ia lakukan dengan? Daripada menjadi masalah, dia katakan, alangkah lebih baiknya engkau selesaikan juga wanita itu. Akhirnya ahli ibadah Bani Israel itu membunuh perempuan tersebut. Begitu keluarganya datang, sang ahli ibadah ditanya, mana adik perempuan kami, saudara perempuan kami? Dia mengatakan, dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Senang mendengarkannya. Mereka mengucapkan terima kasih telah mengurus jenazahnya. Kemudian mereka pun adik-beradik pulang. Dan begitu tidur malamnya, iblis datang dalam mimpinya, menceritakan bahwa kejadiannya begini-begini, bahwa saudara kalian itu, saudari kalian bukanlah mati dengan wajar, tetapi dia mati dimutilasi oleh ahli ibadah. Mimpi itu datang kepada saudara pertama, kedua, yang ketiga.
Begitu mereka terbangun seluruhnya kaget. Mengapa semua mimpi itu sama? Si bungsu mengatakan kepada kedua abangnya, besok pagi saya akan buktikan mimpi itu. Apakah benar atau tidak? Dia pergi ke rumah itu. Kemudian dia ketemukanlah jenazah itu. Diseretlah ahli ibadah itu dibawa kepada raja. Keputusan raja, ahli ibadah pun harus digantung. Sidang jemaah yang berbahagia. Begitu digantung, apakah selesai urusannya? Enggak juga. Apa kata iblis? Hai ahli ibadah, saat ini tidak ada yang menolongmu kecuali saya. Sebentar lagi engkau akan dibunuh dan digantung sesuai dengan perbuatanmu. Saya hanya memberikan solusi. Kamu tidak akan selamat kecuali engkau ingkar kepada Allah, kemudian sembah aku, nanti kita akan sama-sama. Akhirnya apa? Betul, laki-laki yang ahli dalam ibadah itu terakhirnya menjadi kufur kepada Allah, dan dia pun mati dalam kekufuran. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa sesungguhnya iblis itu tidak pernah diam dengan apa yang terjadi dalam diri kita, dan dia akan menggoda kita sesuai dengan kapasitas apa yang kita miliki. Kita atau bapak-bapak yang ahli ibadah, maka iblis membisikkan, Pak, jemaah Masjid Jami Zaid ini banyak yang alim Bapak, yang lain terlambat datang masbuk, Bapak tidak. Digoda Pak. Ketika Bapak sedekah, maka iblis pun akan mengatakan demikian. Maka selalu dikatakan oleh Al-Quran itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Subhanallah, dia masuk. Dia masuk dalam pandangan. Maka kalau kita baca apa yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, dia katakan ada 4 hal di mana pintu setan itu dan iblis itu masuk. Yang pertama dia katakan melalui mata. Maka Nabi mengatakan fal ainani zinahuman nadhar. Mata itu kata Rasulullah zinanya adalah melihat. Maka Al-Quran mengatakan, katakan kepada orang mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka, atau juga dikatakan kepada perempuan, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, karena dari pandangan pertama disitulah iblis akan masuk dan menggoda kita. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana masuknya setan? Di mulut kita. Maka selalu kalau kita ungkapkan, ada hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tingkat akidah yang paling tinggi. Tapi apa kata Rasulullah? Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah mereka mengatakan yang benar atau mereka diam. Mengapa? Karena setiap bicara kita pasti diminta pertanggungjawaban. Maka Al-Quran itu mengatakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut kalian, kata Allah, melainkan ia akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, di mana masuk pintu setan? Makanan, Pak. Subhanallah, makanan itu kebutuhan. Tapi ingat, hati-hati, karena setiap makanan akan memberikan pengaruh terhadap hidup kita. Makanan yang haram tidak akan membuat kita lebih tenang. Tetapi makanan yang halal lagi baik, walaupun sedikit, insya Allah akan menenangkan batin. Nah, yang keempat, apa kata Ibnul Qayyim? Di mana setan itu masuk? Dengan orang-orang yang menjadi kawan-kawan kita. Maka ada hadis Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang ditentukan oleh agamanya. Mengapa? Karena orang akan berkumpul dengan komunitas yang sama, Pak. Orang masjid ngumpulnya dengan orang masjid. Orang partai politik ngumpulnya tahun 2024 nanti, Pak. Subhanallah, seluruh orang akan memiliki kapasitas. Maka mudah-mudahan 4 ini dijaga, dan mudah-mudahan kita terselamat dari godaan iblis yang senantiasa mencari teman untuk temannya yang akrab di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.